Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki Dia Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini dan tanpa kurang satu apapun juga ya. Nah, di hadapan teman-teman semua di sini ada beberapa HT ya. Ini semua HT UV K5 sampai UV K6 yang ada di depan kita semua ya. Nah, buat teman-teman mungkin bertanya perbedaannya apa ya antara UV K5. Di sini UV K5 ada tiga macam juga UV K5 ya model-modelnya. Tapi yang satu nggak saya masukin sini, nggak ada ya. Yang merek Cason nggak ada di sini. Tapi yang jelas kita nggak nyebutin mereknya, kita nyebutin tipenya saja. Jadi di sini ada UVK5, ada 3 UVK5, dan di sini UVK5 yang warna hijau ini adalah UVK5 yang pertama kali yang dari Quanseng, dan mungkin yang Quanseng sekarang juga masih sama. Kemudian yang kedua ini UVK5 yang biasa, yang selain merek Quanseng. Kemudian yang ini UVK5 juga, tapi ini yang macam-macam, ada kayak Berlin, Cason dan sebagainya. Kemudian yang ini UV5R Plus. Ini juga UV5R Plus, ini khusus nih dari Quanseng. Merek lain belum ada ya, yang ada Quanseng. Kemudian ini UVK5 8 ya, dalam kurung 8. Kemudian ini UVK6. Nah, nanti kita dari dekat kita shooting ya teman-teman. Perbedaannya apa sih antara semua yang ada di sini? Ya, mungkin ini warnanya nyeleneh-nyeleneh ya. Tapi yang jelas ini bukan dari toko, ini saya warnain sendiri karena pingin yang warna lain dibandingkan UVK5 biasa. Jadi yang ini saya warnain kayak stabilo. Kemudian yang ini karena gagal ngecat makanya jadinya loreng-loreng. Ya, malah kayak loreng-loreng ya. Oke, sebelum kita jelaskan dari dekat perbedaan kesemuanya ini, saya minum kopi dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, kopinya nggak panas, ini es kopi. Jadi dingin teman-teman, jadi enak. Oke, langsung aja kita dari dekat ya, untuk melihat seberapa perbedaannya. Yang jelas kalau untuk antena ya, untuk antena yang beda sendiri ini yang UV5R ya. Kalau yang lain sama persis. Ini cuman saya ganti aja, yang ini saya ganti, ini saya ganti ya. Tapi hasilnya ini ya semua sama persis dari UVK5 sampai UVK6. Yang beda cuman di UV5R. Mari kita dengan sama-sama dari dekat kita lihat seberapa jauh perbandingan mereka semua ini. Teman-teman, ini sudah terlihat dari dekat ya. Nggak cukup ini kameranya nyautingnya. Oke, nggak apa-apa. Nah, saya yang 3 ini saya taruh di belakang dulu. Nah, ini yang 3 ini saya taruh di depan ya. Jadi ini adalah UVK5 semua ya. UVK5 semua. Ini warnanya putih. Ini juga warnanya putih. Warnanya kuning ya. Ini warnanya putih. Oke teman-teman, jadi untuk UVK5 ini semuanya prinsipnya sama ya. Untuk suara, kalau yang pertama kali keluar memang cempreng ya, cempreng. Makanya saya pernah ngasih tutorial kita ganti speakernya menggunakan speaker ICOM V80. Kita ganti speaker ICOM V80 ini dua-duanya. Kemudian kita kasih resistor, kondensator pada resistor ya di preampnya. Jadi dia bisa lebih halus sedikit ya, tidak terlalu cempreng. Kalau yang ini asli masih cempreng ini. Ini masih cempreng. Nah, untuk kualitas suara
UVK 5 ini semuanya sama persis. Kecuali UV5R. UV5R plus ini suaranya kenceng, paling kenceng ya. Dan UVK 6 sudah ada perubahan sedikit dibandingkan UVK 58 ya. Ini sudah ada perubahan sedikit. Nah, kita akan coba melihat spesifikasi baterai juga sama, nggak ada bedanya, semua sama ya. Ini nggak bisa dilepas, ini udah susah sih bukanya. Nah ini. Nah, spesifikasi baterai sama. Cuman kadang ada yang nulis sampai gede banget, ada yang nulis kecil banget. Nah, ini yang standar sih yang 1600. Itu standar teman-teman. 1600, 1400 standar. Nah, untuk yang UVK 5 ini semua sama persis baterainya. Antenanya juga sama ya, teman-teman ya. Antena sama dan juga bisa di-unlock sama. Nanti kalau sudah di-unlock pakai universal firmware juga bisa semua. Kemudian ini adalah UV5R Plus. Yang pertama kali muncul itu dia baterainya besar sekali ya. Baterainya besar ya teman-teman. Ini udah saya isolasi karena jatuh ya. Dia baterainya 2200, lebih besar dua kalinya ini. Dan di sini layarnya biru. Pertama kali layarnya biru itu ada di UV5R Plus. Jadi UV5R Plus ini yang pertama kali dia layarnya biru ya. Seperti itu. Nah, ini mengingatkan pada Baofeng ya, kalau kita lihat Baofeng seperti ini. Namun secara keseluruhan sih nggak sama seperti Baofeng ya. Cuman ini saja dengan lengkungan kotak ini yang sama dengan Baofeng. Jadi kotak layarnya sama speaker ini modelnya seperti Baofeng dan pinggir-pinggir ini ya. Nih, ngikutin Baofeng nih. UV5R. Oke, semuanya juga ada lampu senter dan untuk kualitas audio ini sudah oke banget. Jadi speakernya sudah oke. Suara mikrofonnya juga oke, paling oke ini yang UV5R. Dan receive standarnya oke. Ya. Kemudian muncul kalau pertama kali putih semua ya untuk layarnya, terus ini biru. Nah, muncul UVK 5 dalam kurung 8. Ini ya. Jadi warnanya dia orange gini. Nah, yang saya senang dia lampunya di sini dan bodinya sudah mulai lebih bagus, lebih elegan dibandingkan yang lain semuanya. Kemudian yang jelas dia masih ada Type C-nya di sini. Oh ya, karena tadi UV5R ini baterainya besar, dia nggak dikasediakan USB Type C, nggak ada. Ini nggak ada ngecasnya pakai Type C, nggak ada. Ini kelemahannya yang UV5R Plus. Tapi kalau yang ini tetap ada. Nih, UVK 5 dalam kurung 8 ada ya. Gitu. Nah, untuk jacknya sama persis. Kemudian kualitas audio paling oke. Jadi UVK 5 dalam kurung 8 ini audionya paling bagus ya. Untuk receive ya. Paling bagus audionya. Adem, paling adem receive-nya. Tapi untuk kepekaan nanti kita akan buktikan ke semuanya ini ya. Kita akan install sama semua softwarenya nanti. Kita install dengan IJV. Ini sekarang beda-beda semua ini ya. Beda-beda semua ini. Ada yang CEC, ada yang IJV, ada yang macam-macam ya. Ini nanti saya akan coba install semua menggunakan IJV. Nanti kita lihat mana yang paling peka di antara kesemuanya radio ini. Nah, kemudian yang terakhir muncul UVK 6 Quanseng ya. Oke, UVK 6. Nah, bentuknya sama persis ya. Nggak ada yang membedakan antara UVK 6 sama UVK 5 dalam kurung 8. Nggak ada yang berbeda sama sekali. Persis. Karena cuma beda warna saja ya. Tapi sebenarnya kalau warnanya yang UVK 6 juga ada yang warna begini ya. Ini kebetulan ambil yang warna orange ya, seperti itu.
Nah, kalau untuk pancaran ya, pancaran ini masih lebih oke ya dibandingkan yang UV-K5. Jadi ini sudah mulai sama persis dengan UV5R plus, dia sudah berwarna biru. Padahal dulu memang ini saya masukin ke sini ya. Ini saya masukin ke sini, dia senang warna biru. Tapi karena sudah ada UV-K6, ini saya balikin lagi. Yang UV5R saya balikin lagi ke dalam UV5R-nya ya. Jadi teman-teman, jadi perbedaannya nggak ada. Cuman yang sangat disayangkan ini loh, semua mulai dari awal sampai sekarang yang UV-K6 ini di sini karet teman-teman. Ini lama-lama rompol habis. Ya mungkin karena biayanya murah itu ya, jadi karena radionya murah sehingga nggak terlalu ini ya, dipikirkan untuk jangka panjang. Karena murah nanti biar beli lagi gitu mungkin ya. Oke. Jadi ini sebenarnya kalau plastik bagus ya, karena ini sering dipencet untuk PTT gitu ya. Kalau karet kan nanti rompol lama-lama nih. Ya untuk semuanya sama persis, masih baterai juga masih sama 1600. Di sini tertulis UV-K6 di atas dia, UV-K6. Untuk power sama semua ya, nggak ada yang beda. Di sini tidak ada tulisannya ini karena sudah dimiliki Eskom ya, jadi sudah tidak ada tulisan UV-K5 dalam kurung 8 gitu, nggak ada. Oke teman-teman, untuk reviewnya sudah ada di masing-masing review saya untuk semua ini, jadi saya nggak perlu terlalu jelasin detailnya. Sekarang kita akan coba untuk menganalisa resipnya ya. Jadi ada teman-teman, wah ini radionya budek semua, budek. Nah, budek semua ya, oke. Tapi ada yang nggak budek teman-teman, nanti kita lihat ya. Ini saya nanti akan install IJV semua. Jadi ini yang UV-K5 pertama kali saya dapatkan, ini yang warna hijau. Kemudian ini UV-K5 yang kedua, ini yang ketiga, ini UV5R, kemudian ini UV-K5 dalam kurung 8, kemudian ini UV-K6. Kita lihat nanti ke 6 radio ini mana resipnya yang paling bagus, sehingga Anda bisa menjadi referensi untuk menentukan pilihan mau ke UV-K5 atau UV-K6 atau UV-K5 strip 8 atau UV5R plus ya. Jadi nanti kita lihat ya. Kalau UV-K5 yang sekarang, yang UV-K5 stok ya, itu sama dengan yang hijau ini, yang stabilo ya. Nanti kita lihat, kita akan install langsung. Oke, kita. Jadi di depan saya itu sudah ada berapa itu? 5 yang sudah ready untuk diinstal firmware IJV. Kalau yang stabilo ini udah IJV versi 2.9 R4 ya, yang paling terakhir. Nah ini saya akan satu-satu ya. Kita akan olah satu-satu ini menjadi IJV R4 semuanya ya. Kita mulai dari yang loreng ini ya, kita tancapin. Jadi teman-teman banyak yang bertanya, kok kalau kita update firmware terus dia berhenti di tengah-tengah gitu ya, berhenti di tengah-tengah terus ngeblank ya, ngeblank, ininya ngeblank udah nggak bisa hidup. Jangan khawatir teman, nggak masalah, itu berarti masalah di kabel ini. Jadi kalau Anda bisa cari kabelnya yang kaku, yang seperti ini, yang kaku ya, jangan yang lentur. Karena biasanya itu putus di tengah teman-teman. Sehingga program kabel yang Anda pakai itu tidak sempurna mentransfer datanya. Ketika tidak sempurna, maka dia putus di tengah jalan. Akibatnya radio kita jadi hang. Kalau sudah hang dia ngeblank. Makanya kalau ngeblank itu jangan khawatir, bukan berarti radionya rusak, masih bisa. Artinya kita harus gunakan kabel yang bagus, kemudian kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi sampai dia 100%. Jadi nggak masalah, jangan khawatir teman-teman, radio ini nggak bakalan rusak, UV-K5 ini nggak bakalan rusak.
silakan Anda install firmware-nya lagi, diulangi sampai dia berhasil seperti itu ya. Sampai dia berhasil sehingga apa yang kita ragukan selama ini kembali normal lagi ya. Jadi ini yang mati ngeblank bisa hidup lagi. Karena kesalahan tadi kabel ya. Saya pernah seperti itu, makanya saya berani mengatakan bahwa radio yang Anda ngeblank jangan khawatir. Anda ulangi lagi, cari kabel yang bagus. Supaya kayak seperti ini, nanti 100%. 100% sampai di ujung sana ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini nanti kelima-limanya, keenam-enamnya ini menggunakan IJV semua. Terus nanti kita akan tes RX-nya ya ke 6 radio yang ada di hadapan kita sama-sama ya. Ini saya matikan karena sudah ready. Kemudian selanjutnya dan seterusnya kita lakukan yang sama. Jadi supaya hidup flash gini ya tinggal PTT sama di power on ya. Langsung seperti itu. Ready dia. Udah kita lakukan begitu semua di radio yang sama. Di radio yang berbeda maksudnya, di radio yang berbeda. Tadi kan UVK5, ini UV5R Plus bisa pakai ya. Kemudian nanti UVK6, UVK5 plus strip 8 apa dalam kurung 8 juga bisa pakai. Jadi langsung aja kita program gitu ya. Nggak usah dimatiin ininya. Udah selesai ya kan? Udah selesai. Nah, taruh lagi. Ini radio yang kedua udah. Nah, ini lagi. Kita coba lagi. Jadi nggak ada masalah teman-teman. Jadi langsung aja seperti itu saat dia jalan lagi. Tuh. Oke, seterusnya ya langsung aja kita siap-siap untuk apa namanya ngecek resipnya ke 6 radio yang sudah kita update firmware. Saatnya kita akan tes RX ya. Kita mulai dari yang mana nih? Loreng dulu ya. Kita coba, ini udah standby semua di frekuensi seismograph. Volume udah saya hidupin. Oh ya, scale-nya kita buat satu semua ya. Scale kita buat satu. Oke, scale-nya satu. Ini scale-nya kita buat satu. Oke. Ini scale-nya juga kita buat satu. Oke, udah standby di situ, standby di sini, standby di atas itu ya. Kemudian ini scale-nya juga kita buat satu ya. Udah, scale-nya udah satu ini. Kemudian UVK 6, scale-nya kita buat satu. Oke, belum. Nah, ini yang terakhir kita buat satu juga. Oke teman-teman, sekarang siap-siap kita mau mencoba RX dari ke-6 radio ini ya. Ke-6 radio ini kita tes RX-nya. Oke, mulai dari yang loreng ini ya. Ini UVK 5 juga. Volume udah pakai JV, kita buka volumenya. Volumenya apa, scale-nya. Sorry. Kok step scale. Kita buka. Hidup teman-teman ya. Oke, nice. UVK 5 ini oke. Kita tutup. Resipnya mantap. Jadi bukan berarti nggak resip ya. Kalau sekali kita buka bisa resip, berarti dia peka teman-teman. Kita coba yang ini.
Nggak mau ya. Oke, sekarang kita buka SQL-nya. Oke, UVK5 yang ini juga oke receipt-nya. Ya, teman-teman, jadi IJV itu bisa membuat receipt Anda menjadi peka. Tapi, tak ada tapinya, kalau Anda pakai UVK5. Nah, sekarang kita pakai UV5R+. Apa yang terjadi kalau diinstal IJV? Kita lihat. Oke, nggak mau, kita coba SQL-nya kita buka 0. Kita buat 0. Ya, yang terjadi seperti ini teman-teman ya. Untuk yang UV5R tidak sebagus UVK5. Jadi UV5R plus ini tidak sebagus UVK5. Kita sudah buktikan ya. Oke. Sekarang UVK5 8 ya. UVK5 8. Kita coba. Oh sorry, ini ada di bawah ini, kita pindah dulu ya. Karena kalau ada sinyal dia akan masuk ya. Oke. Ya, oke. Kita tes seismografnya, nggak mau. Sekarang kita buka SQL-nya. Wah, ternyata ini lebih peka lagi teman-teman. Bisa 29 ya. Tadi kan 16. Bisa lebih besar lagi. Oke. Ini untuk yang UVK5-8. Jadi yang ini kita singkirkan dulu ya, UV5R. Sekarang UVK6. UVK6. Kita buka SQL-nya. Seperti ini resip dari UVK6 teman-teman. Masih mending UV5R tadi. Jadi resip UVK6 nggak malah tambah bubar ya. Oke, kita taruh. Sekarang UVK5 yang pertama sekali saya pasang, maksudnya saya punya ya. Kita coba. Nggak mau, kita buka SQL-nya. Langsung 17-19. Bersih teman-teman ya. Oke, 17 ya, ini 17. Kita tadi yang lain berapa ya? Coba yang lain tadi berapa ya? Yang ini 17 ya, resipnya. Kemudian yang ini, aduh, yang ini resipnya 16, masih ada kercek-kercek. 16. Kemudian yang ini kita coba. Yang ini naik sedikit ya, 17 juga. Ya ini
sama dengan yang stabilo tadi ya. Nah, kemudian yang UVK5 strap 8. Nih kita lihat. Dia 29 teman-teman ya, peka sekali 29. Tapi kalau kita buka begini, tuh. Nah, sekarang yang bedanya di mana dengan yang stabilo kita lihat ya. Jadi meskipun ini ketiga-tiganya peka ya, tapi ketika dimatiin dihidupin langsung nggak ada gitu ya, hilang lari ya. Coba ini, beneran gitu sama nggak ya? Coba. Oh sama teman-teman. Ya sama aja. Jadi, tapi sama-sama peka ya. Oke. Jadi di antara ke-6 radio yang sudah kita tes ya, urutan receive-nya yang paling peka itu adalah di sini. Receive yang paling peka adalah UVK5 strap dalam kurung 8. Kemudian VK5. Ini saya anggap sama aja semua ini. Nah, ini sama-sama layar biru ya teman-teman ya. Sama-sama layar biru. Ini VK6, ini UV5R+. Ini sama-sama agak parah ini receive-nya ya. Artinya, tapi kalau yang UV5R ini masih bisa ada sedikit bunyi, tapi yang ini justru lebih nggak bunyi lagi, yang ini yang UVK6. Ya itu dia teman-temannya perbedaan untuk receive. Jadi kalau Anda mencari radio yang receive-nya oke, ya receive-nya oke. Kalau ini udah saya pakai teman-teman, ini saya pakai receive untuk satelit oke, jelas. Artinya kalau si ini aja udah oke jelas, ini pasti lebih jos lagi karena ini tadi sudah 29 dB receive-nya, lebih kuat ya dibandingkan ini. Ini hanya 17, 16, 17, 18 ya, antara ini semua tiga ini ya, yang VK5 ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit referensi atau masukan bagi Anda bagaimana Anda menentukan atau memilih radio yang bisa diuprek UVK5 atau UV5R+, atau Anda mau cari UVK5 dalam kurung 8, silakan Anda tinggal pilih mau yang mana, mau yang receive-nya oke atau yang mana, bentuknya oke, warnanya oke, itu tinggal Anda pilih saja teman-teman. Tapi kalau rekomendasi saya adalah yang receive-nya oke. Yang receive-nya paling oke ini ya, setelah kita install IJV, maka ini yang paling oke, yang UVK5 dalam kurung 8. Jadi di atasnya UVK5. Setelah itu naik ke sini malah langsung enggak. Jadi ini oke teman-teman ya, ini mantap. Ya, semoga bisa mencerahkan teman-teman semua. Jadi sebenarnya banyak Faimer yang lain, tapi kalau yang paling saya suka adalah Faimer yang bisa peka. Namun kalau Anda mau belajar CW atau PRS nggak mungkin pakai IJV, Anda harus install CEC atau Charlie. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan Anda semua. Bagaimana kita menentukan untuk memilih radio yang bisa di-update firmware-nya. Jadi semua radio ini sama ya, kalau kita input firmware yang universal ini bisa dipakai semua, mulai dari UVK5 sampai UVK6 ya, sampai UVK6 ini. Namun sayangnya untuk yang UV5R+ sama UVK6, kalau kita cari RX-nya terbaik ini kurang ya. Namun antara UVK5 dan UVK58 ini oke, dan yang paling oke yang ini UVK58. Ternyata kalau kita cek dan kita tes baru terasa ya, ada perbedaannya di antara kesemuanya ini. Meskipun kesemuanya ini bisa sama pakai firmware-nya, meskipun kesemuanya ini sama
identik untuk softwarenya ataupun untuk kita unlock atau kita fungsikan yang lain sama persis bisa. Meskipun semuanya juga audionya sekarang sama persis, ya, meskipun beda-beda bentuknya, tapi hampir sama persis mesinnya. Namun yang saya penasaran, kenapa setelah kita install atau kita inject firmware dari IJV, UVK5 dalam kurung 8, ini yang paling peka resifnya dibandingkan semuanya. Tapi yang jelas UVK5 tetap masih oke. Jadi kalau Anda beli yang UVK5, meskipun modelnya jadul-jadul seperti ini, ya, meskipun modelnya hanya seperti ini, tapi resipnya setelah di-upgrade ternyata peka. Namun ada kelemahannya teman-temannya. Untuk kesemuanya ini dia hanya bisa berdiri sendiri. Kalau Anda berdampingan, ini dipakai untuk jadi resip. Kalau saya menggunakan untuk komunikasi satelit, maka ini keseplet, ya, resipnya keseplet. Dia tidak selektif. Jadi semua ada RF, dia resip. Jadi contoh, saya misalnya resipnya di 600, saya mancar di 2 meter di 145. Ini resip di 600 kena. Nah, misalnya saya mancar di UHF, ini resipnya di VHF kena juga. Makanya ini kalau jadi resip, sebaiknya UVK5 ini sendiri saja. Jadi kalau Anda main satelit, cukup 1 HT. Jadi antenanya nanti bikin yang OptiBeam seperti yang ada di video saya sebelumnya, OptiBeam ya. Kemudian bisa juga menggunakan Moxon. Cukup 1 HT, bisa Moxon. Jangan lupa square-nya dibuka. Anda pakai radio ini, oke, bisa mancar di satelit. Karena dia bisa ngeresip bagus, maka dia juga bisa mancar bagus. Meskipun audionya agak kecil ya untuk UVK5. Nah, itu saran saya bagi Anda yang mau komunikasi satelit, jangan Anda sandingkan dengan radio lain. Untuk dia menjadi resip, jangan disandingkan. Kemudian dia juga menjadi pemancar, bisa Anda sandingkan, tapi harus cari dengan erek yang terbaik, yang bisa selektif. Jadi kalau Anda mau selektif ereknya, Anda pakai Fastcom UV88 atau bisa juga pakai TIT UV88 atau bisa pakai Baofeng UV9R Plus New. Itu selektif ereknya, sehingga tidak terganggu oleh RF-RF yang memancar di sekitarnya. Meskipun bukan di harmoniknya, tapi tetap kena, teman-teman ya. Kalau ada RF di sampingnya. Nah, makanya kalau kita meresif itu memang tidak seperti kita memancar. Jadi meresip itu juga perlu selektivitas. Kalau memancar ya mungkin harmoniknya perlu kita tekan. Tapi resip ya itu mungkin ada sesuatu yang harus kita cari. Dan kita nggak tahu ya, karena komponen-komponen di radio ini kecil-kecil, jadi kita pilih saja resip yang udah oke. Seperti yang saya sampaikan, rekomendasi dari saya. Jadi kalau Anda pilih yang lain, ya yang jelas saya tidak pernah mencoba itu, maka saya tidak rekomendasikan untuk resip yang selektif. Oke, sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat. Silakan Anda tentukan pilihan Anda di antara ke-6 radio ini. Bisa menjadi operkan Anda, bisa menjadi radio kebanggaan Anda, karena radio ini sangat-sangat bisa kita gunakan untuk apa saja sesuai dengan kebutuhan kita. Sekian dari saya. Yang kecil itu ingin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, bye-bye.